Selamat datang di Rintik Sendu Podcast. Kali ini kita kedatangan tamu rekan kita, Rama Fadullah, yang akan menceritakan paranormal experience-nya kali ini di Rintik Sendu Podcast. Seperti apa kisahnya? Mode horor turn on. Halo, perkenalkan nama gue Rama, biasa dipanggil Ramadul biasanya sih. Nah, kali ini gue diundang sama Ari ya kan, buat cerita-cerita lah, sharing-sharing soal pengalaman gue di dunia itulah pokoknya. Nah, pokoknya itu semuanya tuh berawal dari waktu gue SMP sih. Awal gue SMP kelas 1. Nah itu kan gue boarding school. Nah jadi ceritanya itu gue punya bude di Lampung sih, lebih tepatnya aku di Lampung. Gue punya bude. Nah terus ada masalah keluarga. Pokoknya ada cerita ini, ada orang yang suka sama padik gue. Ada cewek nih suka sama padik gue. Nah terus bude gue kena santet gitu. Cuma karena bisa dibilang gimana ya, di Lampung itu, keluarga gue yang di Lampung itu jauh dari agama lah, maksudnya jarang ngaji, jarang sholat. Nah jadi mereka nggak paham tuh gimana cara nanganinnya. Karena kebetulan waktu itu gue di boarding school kan, gue lagi sekolah di situ, gue dipanggil buat diminta ngerukyah tuh. Gue diminta ngerukyah, padahal gue tuh nggak pernah ngerukyah. Hanya anak kecil baru kelas 1 SMP disuruh ngerukyah gitu kan. Akhirnya ya modal nekat lah, karena gue alhamdulillah bisa ngaji. Gue coba tuh, pertama gue azanin dulu. Ternyata reaksi bro, pokoknya bude gue tuh kayak teriak-teriak gitu, kayak apa ya, dia teriak-teriak gitu kan, kayak pengen ngerekam gue gitu. Padahal dia lagi di kasur kan, ditahan tuh, dia pengen ngerekam gue gitu. Nah gue azan sambil mundur lah, takut lah, namanya anak masih kecil ya kan. Gue sambil mundur. Nah terus sebelumnya itu bude gue sempat ngomong gini ke anaknya, Bang Sigit namanya. Git, ibu tuh pernah mimpi Rama itu lagi main ke rumah kita. Jadi gue ngomong gitu. Itu waktu itu udah, maksudnya udah ini ya, udah dimasukin ya, udah kerasukan maksudnya. Dia bilang gitu, pernah main ke rumah kita, terus dia ngaji. Jadi gue ngomong gitu. Nah terus kata bude gue gini, ibu tuh benci banget kalau denger Rama ngaji, maksudnya pengen tak ceket tak bunuh gitu. Nah gue pasti gitu, tapi suara itu kayak bukan suara bude gue sih, suara itu kayak nenek-nenek gitu, kayak nenek. Ya gue kan di situ tuh, anak kecil dibilang kayak gitu, siapa yang nggak takut? Dia takut kan, gue panik. Nah terus karena gue dipaksa tadi, jadi mau nggak mau gue lanjutin. Pas gue azan, makanya dia ngerekam gue gitu, mau kayak ngecek gue gitu kan, karena dia dengar suara gue. Terus dari situ gue bacain, gue ngaji waktu itu. Gue ngaji. Nah gue tuh waktu itu reaksi, dia ngerasa katanya ada yang jalan gitu di badan gue, ada yang jalan. Nah gue kan apa ya, karena belum pernah, jadi gue kayak setahu gue aja. Nah jadi kalau biasanya kalau orang diruqyah reaksi gitu kan kayak mual, mau muntah gitu ya, kayak nah gitu kan. Nah body gue kayak gitu. Terus dia bilang ada yang jalan, kayak di badan tuh ada yang jalan. Akhirnya yang jalan itu gue dorong ke bagian lubang di tubuh, contoh kayak mulut gitu kan, kayak hidung, kayak telinga. Contoh misal di sini nih, pokoknya yang dia ngerasa jalan di sini, gue dorong nih sampai ke mulut. Nah pas sampai mulut tuh gue giniin, terus kayak gitu, ternyata keluar. Nah karena waktu itu gue masih kecil, jadi gue pikir itu kalau jin keluar, maksudnya kan orang tuh apa ya, kayak mau muntah, tapi bukan muntah, kayak ludah aja gitu, air liur. Nah karena gue masih kecil, gue kira tuh kalau udah keluar tuh harus buru-buru tutup karena bakal keluar lagi, padahal nggak perlu. Nah akhirnya sampai lama banget tuh prosesnya, sampai kan kejadian jam 11 malam
itu gue bacain sampai jam 2an dan ternyata itu bukan satu doang yang masukin, banyak banget. Nah itu dia juga katanya apa ya, kayak semut gitu, dia kayak ngerasa dikerumunin semut, terus saking banyak semut itu kayak nyekek dia gitu. Nah dia ngerasa gitu. Nah sebenarnya tuh ada keluarga mereka yang bisa ngerukiah, cuma lokasinya tuh jauh banget, perjalanan tuh kudu 3 jam. Nah jadi sambil nunggu itu kan gue disuruh sama saudara yang jauh itu buat bacain ayat-ayat gitu. Nah akhirnya reaksi tuh pas sampai orang itu datang, nah itu udah sisa sedikit di badan, masih ada tapi sedikit. Nah itu juga budi gue pas sudah sedikit tuh sebentar sadar, sebentar kerasukan lagi, sadar kerasukan lagi gitu. Maksudnya udah bisa kontrol lah gitu, udah ada kesadaran. Nah semua tuh berawal dari situ, sepulangnya jadi waktu itu gue lagi liburan kan, posisinya di boarding school itu liburan, besoknya tuh gue balik, ternyata mana kejadian. Nah akhirnya gue pulang ke Bangka. Sampai di Bangka itu, di situ gue baru mulai sering digangguin sih. Dari situ gue kayak mulai sensitif banget. Awal gue mulai bisa ngerasa itu, ngelihat ngerasa itu gue stres, maksudnya gue ngerasa kayak ini penuh banget anjir, lebih ramai daripada manusia, pokoknya penuh. Gue sampai stres, frustasi tuh, sampai tiap malam gue takutan ya, sampai gue tidur tuh di kamar nyokap gue gitu, saking takutnya kan. Nah, cuma seiring berjalan waktu sampai sekarang sih udah mulai terbiasa lah, terus nggak sesensitif dulu, cuma masih sampai sekarang sih, masih sensitif sekarang, cuma nggak sesensitif dulu. Nah waktu itu ketika gue balik lagi ke Lampung, terus masuk sekolah lagi kan, boarding school. Nah itu gue ditampakin di situ, waktu itu kan gue apa ya, ada jatah jam malam, maksudnya bukan jam malam sih, jaga malam. Nah waktu itu gue lagi jaga malam, terus sama bertiga sama teman gue namanya Kevin, orang Jakarta. Nah terus Kevin ini dia kebelet ke WC kan, gue juga takutan orangnya, Parno minta temenin gue ke WC. Nah WC ini sampingan sama dapur, di boarding school tuh sampingan sama dapur. Nah padahal tuh gue tuh kayak nggak mikir aneh-aneh lah, maksudnya nggak mikir serem-serem, pokoknya gue enjoy aja. Taunya pas Kevin udah di WC kan, gue nungguin tuh ya di depan dapur, gue nungguin. Pas gue balik muka kayak gini, taunya ada yang nengok, kayak ngintai gitu di balik pintu, karena kan dapur gue tuh sampingnya lorong kan, boarding school tuh dapur samping tuh lorong. Nah di lorong itu, di situ ada yang ngintip kayak gini, tapi nggak ada muka, jadi kayak apa ya, kayak mukanya tuh rata, cuma ada titik 2 doang hidung, nggak ada batang hidung, titik 2 hidung sama mukanya darah gitu, sama rambut tuh kayak jarang-jarang. Kalau lo pernah nonton Lord of the Ring tuh kurang lebih kayak Sméagol namanya, tau gak lo? Nah Sméagol, cuma dia nggak ada muka, nggak ada mata, cuma titik hidung doang, mulut juga nggak ada. Nah dari situ gue panik sih, langsung lari ke kamar, langsung selimutan. Pokoknya tuh gue takut banget tuh, kayak gitu gue selimutan terus, ketakutan sampai azan subuh waktu itu, Nah waktu apa namanya, pokoknya subuh itu baru gue benar-benar tenang, selesai azan gue mulai tenang. Terus gue sholat subuh, gue langsung demam gue, terus sama apa namanya, kan ada juga kan guru di boarding school itu yang bisa apa ya, bisa ngobatin gitu-gituan lah. Nah dia nyamperin gue, kamu kenapa? Ya saya izin pak, saya izin gak masuk dulu pak. Dia nyamperin ke kamar gue kan, dia bilang ini, saya izin pak gak masuk, bapak tahu kenapa ya gitu kan, kamu semalam ngeliat ya, dia bilang gitu. Apa bapak tahu? Iya, dia bilang gitu, apa emang di lorong dapur
sisa-sisa makanan nasi kayak gitu, sisa-sisa makanan nasi sering jatuh-jatuhan tapi nggak pernah dibersihin di situ di lorong itu. Nah jadi banyak di situ, banyak jin, terutama tuyul banyak di situ, ada sih gitu. Nah akhirnya dari situ gua apa ya, panik lah intinya, panik. Dari situ gua mulai lebih apa ya, sering banget yang namanya digangguin, diliatin. Pernah juga waktu itu di situ juga di boarding school gue jaga malam sama temen gue tapi beda, namanya Rizky Sobari, orang Bekasi. Nah sama dia tuh, jadi Rizky Sobari ini hobi gambar men, hobi gambar. Nah dia gambar tuh persis banget dia gambar itu, sama misalnya dia gambar tokoh nih ya, nah itu dia persis banget mirip. Nah waktu itu dia sempat gambar Ryuk, tau Ryuk gak lo? Kalau lo pernah nonton film Death Note juga tuh ada tuh malaikat maut, malaikat kematian tuh namanya Ryuk. Nah itu digambar tuh sama temen gue si Sobari di buku gambar. Nah posisinya itu buku gambar dia tuh basah men, basah kuyup kan, basah. Nah terus dijemur, maksudnya ditaruh aja di depan kamar, pintu kamar, maksudnya dijemur gitu kan sama dia, tapi posisi masih basah. Nah pas malam itu buku gambarnya itu dalam posisi basah kebuka sendiri men, kebuka kayak gini. Nah misalnya buku nih ya, nah ini buku nih kebuka kayak gini nih, terus satu-satu gini kayak diliatin gitu gambar satu-satu, liatin, padahal tuh basah loh. Biasanya kalau basah kan nempel ya gini ya, nah ini enggak, satu-satu kayak gini, nggak ada angin, serius, terus kayak gini. Nah pas di bagian gambar Ryuk, nah itu lama banget di situ kan, nggak gerak-gerak bukunya, langsung kayak gini bukunya, tap, langsung kayak gitu. Gila, itu auto panik, sumpah auto panik itu. Nah dari situ besoknya temen gue yang sakit anjir, temen gue si Rizky Sabarin yang sakit. Jadi banyak banget yang kayak gitu. Apa ya sebenarnya sih, kalau emang teman-teman sering ngerasa yang kayak gitu, dalam artian dibawa enjoy aja sih, dibawa enjoy aja, karena kalau semakin kita takut ya sampai kapanpun kita bakal takut men, gitu. Sampai kita bakal takut. Kalau kita kayak gitu ya kita berusaha biasa-biasa aja, tapi emang butuh proses sih. Kayak gue awal emang stres, terus terang gue stres banget parah, cuma lama ya udah terbiasa gitu. Nah kayak di rumah gue kan, di kamar gue kan di loteng ya, kayak loteng gitu. Nah di rumah gue itu ada yang jagain, ada 3, 2 gundurwo sama 1 kuntilanak yang jagain. Nah yang kuntilanak ini tempatnya di kamar gue, pas di kamar gue. Jadi rumah gue tuh kayak rumah biasa pada umumnya, terus atasnya tuh cuma kamar gue doang, jadi tangga dari besi gitu kan. Jadi naik tangga itu langsung ketemu pintu kamar gue, jadi cuma ada 1 ruangan di atas, loteng lah gitu. Nah waktu itu lagi pada kumpul keluarga ya, siang ini kan lagi pada kumpul keluarga besar. Ada keponakan gue nih, anak kecil umur setahunan lah, kayak baru bisa ngomong gitu lah, anak kecil loh, nggak tahu apa-apa kan, baru bisa ngomong. Nah terus dia nunjuk ke atas, dia kan di bawah tuh, di ruang dekat depan tangga. Terus dia nunjuk ke atas, ke pintu kamar gua, kan posisi pintu kan kebuka tuh kan, dia nunjuk ke atas gitu. Dia manggil maknya, bunda. Nah, lihat di atas tuh ada yang ngajak adek ke atas, gitu. Ngajak gimana kan, maknya heran tuh kan, ngajak gimana? Iya dia ngajak katanya kayak gini, ngajak main ayunan di atas, rambutnya panjang, serem banget. Dia bilang gitu. Bocah anjir bisa ngomong, mana ngerti kan. Nah itu bukan 1 bocah doang sih, ada 2 bocah, ada 1 lagi kayak gitu juga sama. Dia bilang ada yang ngajak main di kamar gua, main ayunan. Nah cuma kalau gua kan gak heran karena udah terbiasa, itu juga kamar gua kan. Cuma kadang-kadang adalah kok mereka lagi usil gitu, kayak bukan jarang tidur malam ya, suka begadang gitu kan, jam-jam 1 kadang gue lagi main HP, terus ada yang nangis gitu, mungkin kalau awal-awal waktu itu gue panik sih, takut, langsung turun gue. Cuma kalau sekarang mah udah terbiasa. Nah
kalau ada yang nangis ya itu biasanya kuntilanak. Nah, itu tuh apa ya, biar suaranya itu hilang, nggak digangguin, biar dia berhenti nangis maksud gue ya, itu disamperin. Dalam artian bukan ya, misalnya kan suaranya dari luar jendela nih ya, nah gue tuh biasanya ke buka jendela terus gue bilang gini, udah nggak usah nangis gitu, atau udah nggak usah gangguin gitu. Nah itu beneran hilang suaranya, dia nggak bakal gangguin lagi. Nah, jadi kalau ada misalnya lu digangguin kan apa gitu, ya lu bilang aja, jangan ditantang. Kalau ditantang, wah bahaya sih, saya bilang gitu. Tapi lu bilang aja gini, udah gue nggak gangguin lu juga, jangan gangguin gue gitu. Gue mau tidur nih, jangan ganggu lah kayak gitu. Nah kayak gitu biasanya dia nggak bakal ganggu lagi, iseng aja dia tuh gitu. Cuma gue juga punya temen, jadi dia nantang genderuwo. Taunya besoknya itu dia kena men. Siang-siang tiba-tiba atap rumahnya dicopot seng copot, angin kencang di rumah dia doang, padahal sampingan mata tetangganya nggak apa-apa. Jadi digangguin abis-abisan sama itu jin. Akhirnya dia ke ustadz di kampung dia. Terus dia nanya, kenapa ya kayak gini ya? Maksudnya kenapa saya sering banget gangguinnya tuh parah anjir. Kalau kita kan paling digangguin kayak suara gitu ya, atau barang gitu kan. Kalau dia gangguinnya sampai kayak gitu gila. Maksudnya kayak kursi tiba-tiba terbang gitu, terus genteng sampai dicopot gitu. Gila sih, pokoknya tuh kayak bahaya banget kalau mematikan lah rasanya gitu. Kita bisa kena ketimpaan gitu kan. Nah, terus pas dia nanya ke ustadznya tuh, saya bilang gini, kamu pernah nantang ya? Tentang apa nih? Ya kamu pernah nantang jin. Kalau jin itu diajak maksudnya diobrolin aja, maksudnya jangan ditantang. Kalau ditantang bisa kayak gitu. Terus nih kalau di rumah kadang kan ada nih kita nih ya buang air panas nih sembarangan. Nah itu kalau bisa jangan men, kalau bisa buangnya ke saluran, karena kalau kita buang kayak gitu kita nggak tahu ada yang lewat nih, bangsa mereka ada yang lewat terus kesiram gitu. Jadi mereka nggak terima, maksudnya ya. Kalau jin ya, maksudnya jin tuh pasti ada, tergantung orang sih percaya apa enggak ya. Misalnya orang yang nggak percaya itu yang belum pernah aja kena gitu. Nah, gitu. Jadi saling menghargai lah, kita sesama makhluk hidup saling menghargai. Kalaupun emang dia ganggu gitu kan, benar-benar ganggu, diomongin gitu. Nah biasanya yang benar-benar jahatnya yang kiriman biasanya, yang kiriman, karena kan contoh kayak santet, nah gitu-gitu yang jahat tuh. Cuma kalau yang kayak jin free ya, maksudnya jin freelance lah. Jin freelance dalam artian gimana ya, maksudnya nggak ada kontrak sama dukun, nah gitu maksud gua. Gimana sih bahasanya, pokoknya gitu deh, nggak ada kontrak sama dukun. Nah itu biasanya dia iseng-iseng aja, nggak mencelakai biasanya gitu, kecuali kalau ditantang, yang kayak teman gue tadi kan ditantang itu bahaya sih. Kalau bisa janganlah, kita sama-sama hidup saling menghargai. Oke, sekian dari Rama ya, cerita paranormal experience-nya. Kita nantikan di part selanjutnya. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Dan jangan lupa juga dengar di Spotify juga, di podcast Rintik Sendu. Oke, sampai berjumpa lagi. Peace out.